Dunia pendidikan dan keyakinan agama di Indonesia dalam lintasan sejarah pernah digunakan rezim penguasa untuk kepentingan propaganda. Semasa penjajahan militer Jepang dari tahun 1942 hingga 1945 misalnya, dunia pendidikan dan agama pernah dimanfaatkan pemerintahan bala tentara Nippon untuk menarik dukungan rakyat Indonesia, baik dukungan terhadap penguasa militer Jepang di Indonesia maupun untuk kepentingan menyokong militer Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Militer Jepang menyerbu dan kemudian merebut sejumlah wilayah Indonesia dari kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda pada awal tahun 1942. Setelah kalah dalam sejumlah pertempuran di laut dan darat, pemerintah Hindia Belanda resmi menyerah tanpa syarat kepada militer Jepang pada tanggal 8 Maret 1942. Masuknya tentara Jepang ke wilayah Indonesia sempat disambut baik rakyat Indonesia dengan propaganda sebagai saudara tua yang akan membebaskan rakyat dari penjajahan Belanda, dan kedatangan pasukan Jepang tidak banyak mendapatkan perlawanan dari rakyat Indonesia. Sepertinya sudah dipersiapkan dengan matang tuh Jepang masuk itu. Jadi jauh sebelum menyerang atau menduduki, mereka bahkan dengan cara mengambil simpati dan dukungan, kan ini kan kami saudara tua gitu. Nanti akan membebaskan adik-adiknya ini, saudara muda, untuk terbebas dari penjajahan Belanda itu. Jadi itu dimainkan isu-isu seperti itu. Siapa yang nggak tertarik dengan cara propaganda seperti itu kan? Setelah menancapkan kekuasaannya di bekas wilayah Hindia Belanda, militer Jepang mendirikan pemerintahan militer di Indonesia. Untuk menarik simpati rakyat dan menarik dukungan rakyat terhadap pemerintahan militer Jepang di Indonesia, militer Jepang menggunakan semua aspek dalam kehidupan masyarakat Indonesia sebagai alat atau sarana propaganda, termasuk alat propaganda menyokong Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Beberapa aspek yang kerap dimanfaatkan pemerintah bala tentara Nippon di Indonesia sebagai alat atau sarana propaganda adalah dunia pendidikan dan agama yang banyak dianut masyarakat Indonesia. Jepang menganggap pendidikan adalah alat propaganda yang paling efektif. Jadi melalui pendidikan, Jepang ingin menanamkan semangat Jepang, etika Jepang, dan ideologi Jepang dalam hati anak-anak Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang, dunia pendidikan mengalami berbagai kemunduran dibanding saat dalam masa penjajahan Belanda. Ketika militer Jepang menguasai wilayah Indonesia, militer Jepang menjadikan Indonesia sebagai pangkalan perang militernya. Saat itu, masyarakat harus hidup di bawah kondisi perang yang diterapkan militer Jepang. Akibat situasi ini, para guru harus bekerja untuk Jepang. Anak-anak bahkan turut dikerahkan membantu memenuhi kebutuhan perang. Akibat berbagai kebijakan penguasa militer Jepang, semasa pendudukan militer Jepang, jumlah sekolah di Indonesia mengalami penurunan. Sebagai perbandingan, pada tahun ajaran 1940 hingga 1941, ketika wilayah Nusantara masih dikuasai Belanda, jumlah sekolah dasar di wilayah Hindia Belanda sebanyak 17.848. Namun, di akhir masa pendudukan Jepang, yakni pada tahun ajaran 1944-1945, jumlah sekolah dasar menjadi 15.069 atau berkurang 2.779 sekolah. Jumlah guru yang tadinya 45.415 orang juga berkurang menjadi 36.287 orang. Akibat situasi ini, selama masa pendudukan militer Jepang, banyak anak di Indonesia yang putus sekolah dan buta huruf. Pada bulan Maret tahun 42, ketika militer Jepang masuk, itu secara tiba-tiba hubungan dengan Belanda terputus, begitu ya. Jadi dengan demikian maka harus diupayakan secepat mungkin dilakukan semacam reorganisasi dalam dunia pendidikan untuk memperkenalkan masyarakat
kepada berbagai hal yang baru, terutama yang menggunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Jepang. Nah, ini yang kemudian menjadi masalah. Ya karena memang tenaga pendidik sangat terbatas, terutama yang punya kemampuan mengajar dalam bahasa Indonesia, terutama khususnya orang Jepang ya. Jadi mereka harus mengandalkan kemampuan orang Indonesia. Jadi orang Indonesia itu untuk pertama kali didorong untuk langsung berhadapan dengan masyarakatnya sendiri dalam berbagai kegiatan administrasi, ya, birokrasi, ataupun di dalam bidang pendidikan dan yang Meski jumlah sekolah dan guru berkurang, selama masa penjajahan Jepang, akses masyarakat Indonesia, terutama kelompok masyarakat lapisan bawah dan miskin, untuk memperoleh pendidikan justru kian terbuka. Pada masa ini, sistem pendidikan di wilayah Indonesia diintegrasikan, sementara sistem pendidikan berdasarkan kelas sosial yang sebelumnya berlaku di era Hindia Belanda dihapuskan. Waktu zaman Belanda, saya hanya kebagian sedikit sehingga tidak begitu banyak merasakan Belanda. Tapi satu hal yang patut kita catat bahwa pada waktu zaman Belanda anak petani nggak boleh masuk HIS. Nah, paman saya yang dua itu karena yang satu anaknya lurah, yang satu diangkat oleh dana dari Rengel itu sehingga dia bisa masuk ke HIS. Nah, nggak lama kemudian Jepang masuk, saya masuk SD umur 6 tahun. Pada masa pendudukan Jepang, pendidikan tingkat dasar hanya ada satu macam, yakni sekolah dasar, sekolah 6 tahun. Jepang juga menyeragamkan sekolah-sekolah dasar di Indonesia agar mudah diawasi. Kebijakan baru ini berdampak positif, karena anak-anak pribumi dari keluarga miskin yang sebelumnya tidak berhak untuk bersekolah berkesempatan mengenyam pendidikan yang sama dengan anak-anak bangsawan dan keturunan Belanda. Sejalan dengan kebijakan baru ini, sekolah-sekolah berbahasa Belanda juga ditutup. Anak-anak mantan pelajar HIS menganggap sekolah Jepang itu mutunya rendah sekali. Jadi mereka sebenarnya tidak begitu suka. Tapi rakyat jelas tak yang lain ya. Itu agak entusias. Ingin sekali ikut sekolah. Semua sekolah disamakan. Artinya unifikasi sistem sekolah. Jadi zaman Belanda, HIS itu 7 tahun. Sekolah desa 3 tahun atau paling 5 tahun. Tapi zaman Jepang dualisme itu dihapuskan dan semua sekolah disamakan. Yaitu 6 tahun belajar untuk sekolah dasar dan SMP 3 tahun, lalu SMA 3 tahun seperti sekarang. Bersama ditutupnya sekolah-sekolah berbahasa Belanda, sistem pendidikan ala Belanda juga banyak diubah. Dalam soal bahasa pengantar di sekolah misalnya, bila pada pemerintahan kolonial Hindia Belanda, bahasa utama dalam kegiatan belajar mengajar adalah bahasa Belanda, maka di zaman pendudukan Jepang, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa resmi pengantar pendidikan. Bidang kurikulum itu berubah, terus untuk bidang agama ya karena pendidikan dan agama itu erat kaitannya, jadi kurikulum itu masuk. Ya, itu yang salah satunya. Nah, kalau pendidikan itu yang tadinya bahasa pengantarnya adalah bahasa Belanda diubah. Jadi Jepang mengambil hati, dia harus pakai bahasa Indonesia. Tapi setelah itu perlahan-perlahan dia mengharuskan bahasa wajibnya adalah bahasa Jepang. Tak hanya masalah bahasa, saat zaman penjajahan Jepang, materi pengetahuan soal Belanda dan Eropa juga dihapus untuk menyusun kurikulum pendidikan. Kala itu, pemerintah pendudukan militer Jepang yang ingin memperoleh dukungan rakyat Indonesia sengaja mengajak tokoh pendidikan Indonesia, Ki Hajar Dewantara, sebagai penasehat bidang pendidikan. Pemerintah militer Jepang bersedia mengakomodasi kurikulum lokal. Meski demikian, ketika militer Jepang makin terdesak dalam Perang Asia Timur Raya, pemerintah bala tentara Nippon di Indonesia mengerahkan sendenbu atau petugas propaganda
untuk mempropagandakan dukungan terhadap militer Jepang di sekolah-sekolah. Dalam berbagai macam bentuk materi pelajaran, itu propaganda Jepang masuk, karena semua materi pelajaran itu disusupi oleh ideologi Hakoichiu ya. Jadi di bawah satu atap, Asia itu adalah satu keluarga besar, di mana Jepang itu adalah saudara tua. Dan Indonesia serta bangsa-bangsa yang Asia yang lain itu adalah saudara muda dari Jepang. Dan bersama-sama itu seluruh bangsa Asia akan menuju kepada kemajuan. Dan karena itu kita harus menyingkirkan seluruh halangan atau rintangan yang ada di hadapan kita, termasuk berbagai macam bentuk kolonialisme Barat. Pemerintah militer Jepang juga mewajibkan setiap siswa di sekolah-sekolah untuk mengikuti latihan disiplin militer keras seperti tentara Jepang. Siswa, misalnya, kerap diwajibkan melakukan kinrohoshi atau kerja bakti. Mereka diminta mengumpulkan bahan-bahan untuk perang, menanam bahan makanan, memperbaiki jalan, dan membersihkan asrama. Apa yang kegiatan yang kita lakukan pada waktu itu untuk anak-anak sekolah tidak banyak bedanya dengan kuli-kuli itu ya. Kerjanya ya disuruh baris pagi-pagi, taiso, olahraga, kemudian habis olahraga diajak baris berbaris, terus digiring ke sawah untuk nanam jarak. Saya nama latihnya lupa, tapi tanaman itu bijinya diambil, minyaknya untuk keperluan oli pesawat terbang untuk pasukan Jepang. Sementara untuk menanamkan semangat Jepang atau Nippon Seishin, pemerintah bala tentara Nippon juga mewajibkan siswa di sekolah-sekolah melakukan sejumlah hal, seperti menyanyikan lagu kebangsaan Jepang Kimigayo, melakukan penghormatan untuk kaisar ke arah Tokyo, menghormati bendera Jepang Hinomaru, dan gerak badan Taiso. Itu hari-hari kerja anak-anak sekolah itu hanya baris berbaris, kemudian Taiso tahu kan olahraga, itu terus nanam jarak. Hari-hari begitu aja kerjanya. Yang namanya sekolah hanya ya dapat sedikit diajari nyanyi Jepang itu. Ada yang nyanyi untuk olahraga, ada yang nyanyi untuk berperang, dan seterusnya. Saat berkuasa di Indonesia, Jepang melarang berdirinya sekolah swasta baru. Sekolah swasta yang sudah terlanjur berdiri harus mengajukan izin ulang agar bisa tetap beroperasi. Sementara sekolah swasta yang dulu diasuh oleh badan-badan misi atau zending diperbolehkan beroperasi kembali bila dikelola seperti sekolah negeri. Pada masa pendudukan militer Jepang di Indonesia, agama, terutama agama Islam, kerap digunakan sebagai alat propaganda. Untuk mengambil hati umat Islam Indonesia misalnya, pemerintah Dai Nippon pada tanggal 4 September 1942 sempat menghidupkan kembali Majelis Islam ala Indonesia atau MIAI, Federasi Ormas Islam yang didirikan Kiai Haji Mas Mansur dan sejumlah tokoh umat Islam pada tahun 1937 di Surabaya. Jadi Jepang itu melihat bahwa Islam itu sama dengan seperti mereka ya, itu menjadi lawan dari kekuatan kolonial atau orang Barat ya. Jadi karena persamaan ini, Jepang melihat Islam bukan sebagai ancaman. Ini berbeda dengan pandangan yang dikembangkan oleh pemerintah kolonial, karena Islam itu sejak abad 19 itu menjadi kekuatan resistensi ya, dalam berbagai macam perlawanan yang ditujukan oleh para pemimpin-pemimpin lokal seperti Diponegoro, seperti Imam Bonjol. Jadi sedikit banyak Jepang melihat bahwa Islam ini adalah sesuatu potensi yang harus mereka rangkul, yang harus mereka ajak bekerja sama. Karena dianggap tidak bisa banyak membantu kepentingan Jepang, maka pada bulan November 1943, pemerintah militer Jepang membubarkan MIAI dan menggantikannya dengan Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia. Masyumi diketuai oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, sementara di posisi wakil ketua ada Kiai Haji Mas Mansur dari Muhammadiyah. Jepang itu boleh dikatakan fasisme waktu itu, jadi mereka ingin mempersatukan semua tenaga
dalam satu organisasi di masing-masing bidang. Jadi di agama Islam dibentuk masyumi, dan dengan demikian cara mengendali atau cara kontrol atau menjelaskan tenaga umat Islam itu lebih gampang. Pada masa Jepang, ya mimpi atau keinginan untuk persatuan umat Islam itu terwujudnya dalam Masumi itu, Federasi Masumi sebagai sebuah organisasi yang non-politik. Selama masa pendudukan Jepang, Masumi berkembang dengan cepat karena memiliki cabang di setiap karesidenan. Saat itu, fungsi utama pendirian Masumi diantaranya adalah untuk meningkatkan hasil bumi dan mengumpulkan dana. Namun pada perkembangannya, Masumi juga menjadi tempat bertukar pikiran antara tokoh-tokoh Islam dan menjadi wadah mengorganisir para pemuda Islam dan kalangan pesantren untuk kepentingan pelatihan militer. Pada masa Jepang, Islam itu dibawa ke tengah oleh Jepang. Itu poin yang paling penting, dibawa ke tengah. Kalau di masa Belanda, Islam itu dipinggirkan. Tidak diperhitungkan, malah kemudian tidak dipedulikan, pokoknya dipinggirkan. Tapi kemudian kalau yang muda-muda ya dibawa ke tengah melalui latihan kemiliteran di organisasi atau kelompok kepanduan, kelompok-kelompok pencak silat, itu dibawa ke tengah oleh dan kemudian mereka masuk TNI, ya kan. Seorang seperti Jenderal Sudirman itu termasuk yang dilatih oleh Jepang itu. Tadinya kan dia di kepanduan Muhammadiyah. Masumi dalam batas-batas tertentu juga menjadi tempat penampungan keluh kesah rakyat. Lewat Masumi misalnya, para tokoh umat Islam berani menolak budaya Jepang yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam, semisal ritual Seikerei atau ritual membungkuk ke arah Tokyo. Waktu itu mungkin Jepang tidak begitu mengerti dampak jelek Seikerei itu. Seikerei itu Muslim itu tidak boleh, kiblatnya tidak boleh bersembahyang terhadap Allah yang bukan kiblat, ya. Tapi Jepang tidak mengerti seperti itu. Tapi sesudah diberitahu masalahnya apa, pemerintah Jepang akhirnya tidak begitu mementingkan. Jika di masa Belanda umat Islam dianggap kurang penting, saat menguasai Indonesia, Jepang membentuk lembaga yang mengurus urusan agama Islam. Lembaga yang kemudian disebut Shumubu atau Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat ini didirikan oleh pemerintahan militer Jepang di Indonesia dan merupakan departemen independen. Lembaga inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kementerian Agama setelah kemerdekaan. Meski masih banyak campur tangan Jepang, lewat Shumubu, umat Islam relatif lebih bebas mengembangkan diri. Salah satu yang berkembang berkat keberadaan Shumubu adalah dunia pendidikan agama Islam. Mendirikan Shumubu dan Shumuka, yaitu kantor urusan agama baik di tingkat pusat maupun juga di tingkat daerah, yang kemudian setelah Indonesia merdeka, ya ketika kabinet pertama terbentuk, itu kemudian menjadi Kementerian Agama baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ya, jadi ini presiden yang sangat historik ya bagi menjadi alasan untuk melanjutkan Kementerian Agama itu ya di masa kemerdekaan. Meski selama pendudukan Jepang, umat Islam mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk berkembang dan bersuara dibanding semasa pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Berbagai bentuk penindasan dan kekejaman juga banyak dilakukan militer Jepang terhadap rakyat Indonesia. Di antaranya, pemaksaan kaum laki-laki dewasa menjadi romusha atau pekerja paksa, hingga perekrutan sejumlah perempuan menjadi budak seks atau jugun janfu bagi para tentara Jepang. Selain itu, kewajiban menyerahkan padi dan hasil bumi lain untuk kepentingan militer Jepang dalam Perang Asia Timur Raya juga sangat menyengsarakan rakyat. Perilaku Jepang juga menjadi kontraproduktif ya. Dalam artian propaganda yang mereka gaungkan itu adalah untuk menjadi satu bangsa Asia Timur Raya ya, yang berada di satu atap atau haku iju. Tapi perilaku mereka itu sangat-sangat menindas ya, sehingga ini yang menyebabkan bangsa Indonesia mulai muncul satu sikap perlawanan juga terhadap Jepang ya.
bahwa mereka melihat bahwa Jepang ini tidak kalah kejam, bahkan lebih kejam daripada Belanda. Lepas dari sejumlah manfaat yang bisa dipetik rakyat Indonesia selama masa pendudukan militer Jepang, bangsa Indonesia tetap menjadi bangsa terjajah yang kerap menjadi objek propaganda untuk kepentingan bangsa lain dan tidak memiliki kebebasan sepenuh-penuhnya untuk menentukan nasib dan memilih masa depan kita sendiri.